Halo semuanya, IJV di sini dan ini adalah spoiler film Hancock 2008. Film ini berkisah tentang seorang pria yang bernama lengkap John Hancock, si pria pemabuk yang memiliki kekuatan super layaknya superhero. Ia tak mempan peluru, bisa terbang, punya kekuatan melebihi manusia biasa dan tak bisa bertambah tua. Sebelum masuk ke filmnya, saya akan menjelaskan dulu bahwa si Hancock ini sangat-sangat tidak disukai oleh warga Los Angeles. Ya, walaupun dia adalah superhero yang bisa menumpas kejahatan, namun sayangnya dia kerap kali menghancurkan properti-properti umum saat melancarkan aksinya. Oke, pada awal film diperlihatkan aksi kejar-kejaran yang antara mobil polisi dan perampok. Dan terlihat polisi sangat kewalahan menangkap penjahat tersebut. Kemudian diperlihatkan Hancock lagi boring sambil nenggak miras. Kemudian ia melihat berita di TV sedang ada aksi kejar-kejaran antara polisi dan penjahat. Hancock kemudian lompat dan terbang layaknya Superman namun bukan versi Marvel. Saat terbang, dia masih sempat-sempatnya menenggak oplosan sehingga menabrak rambu-rambu jalan dan menyebabkan mobil polisi berantakan. Kemudian, Hancock masuk ke dalam mobil kriminal dengan cara merobek atap mobil. Setelah berdiskusi dan tidak mendapatkan kesimpulan, Hancock kemudian menancapkan mobil itu di ujung monumen atap gedung. Nah, karena kerugian properti seperti inilah yang membuat warga Los Angeles tidak menyukai aksi Hancock. Setelah melakukan aksi heroiknya, Hancock kemudian bersantai di sebuah bar sembari menenggak alkohol lagi. Setelah mabuk, dia pun pulang ke kontainer yang dijadikannya sebagai rumah yang berlokasi di atas bukit pinggiran kota. Dan tentunya dia hanya seorang diri di sana tanpa mempunyai pasangan hidup. Keesokan harinya, ada seorang pria kantoran yang terjebak kemacetan di tengah jalur kereta api. Tanpa diharapkan kereta api pun datang. Karena panik, si pria ini yang hendak keluar malah tersangkut dengan tali jok mobilnya. Waktu semakin mepet, kemudian datanglah si Hancock untuk menyelamatkan pria ini. Lagi-lagi karena aksi ugal-ugalannya, ia membuat negara mengalami kerugian besar. Toh ia bisa menghindar dari kereta itu, kenapa harus menabrakkan diri? Ya begitulah kurang lebih kritikan masyarakat Los Angeles terhadap Hancock. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu pun sangat geram dengan aksi Hancock. Namun Hancock terlihat santai-santai saja, tidak terlalu menghiraukan omongan orang. Kemudian si pria tadi yang merasa berhutang nyawa kepada Hancock kemudian mengajak Hancock untuk ke rumahnya. Pria ini diketahui bernama Ray. Sesampainya di sana, Hancock kemudian berkenalan dengan Mary dan Aaron. Dari awal pertemuan tampak sekali bahwa Mary tidak menyukai Hancock, namun pada saat yang sama juga menyimpan suatu rahasia. Malam harinya, Mary berbincang dengan Ray dan mengatakan bahwa tidak usahlah abang membawa si Hancock ke sini lagi. Dia itu bukan orang baik, dia mabuk, berusak, dan sebagainya. Ray menanggapi istrinya dengan mengatakan bahwa Hancock sebenarnya adalah pria baik. Hanya saja dia kurang perhatian dan saya berencana untuk memperbaiki citra buruknya di masyarakat. Keesokan harinya, Hancock kembali bermain-main ke rumah Ray. Kemudian, Ray menghidupkan TV dan memperlihatkan semua channel berita sedang membahas dampak kerugian yang ditimbulkan oleh Hancock. Dan Mahkamah Hukum sudah memanggilnya 600 kali ke pengadilan, namun Hancock tidak pernah hadir. Nah, disinilah Ray menjelaskan bahwa jika kamu ingin citra burukmu di masyarakat hilang, datanglah ke pengadilan. Tentunya kamu akan dihukum dalam penjara. Tapi pada saat ada kejadian kriminal yang notabene-nya polisi yang tidak sanggup untuk menumpas kejahatan, nah disitulah masyarakat akan rindu karena kehilangan sosok superhero sepertimu. Dan jika kamu tidak betah di penjara, silahkan keluar dari penjara dengan cara terbang dan sebagainya. Toh penjara kan tidak bisa memenjarakanmu. Setelah berdiskusi panjang lebar, Hancock kemudian menyetujui ide dari Ray. Ia kemudian menyerahkan diri ke pihak pengadilan dan ia dijatuhkan hukuman penjara.
Saat di penjara, Hancock menyadari bahwa sebagian besar tahanan di sini adalah akibat Hancock yang mengirim mereka ke sini. Dua orang pria ingin membalas dendam kepada Hancock, namun Hancock kemudian memasukkan kepala si pria yang satunya ke bokong pria yang satunya. You wanna ride this train? Shoot you, asshole. Keesokan harinya, Ray menjenguk Hancock dan menanyakan kabarnya. Hancock yang tidak suka dengan pembicaraan tatap muka namun tanpa suara. Ia pun melobangi kaca pembatas itu dengan kukunya. Para penjaga di sana tidak bisa berbuat apa-apa. Ray kemudian menjelaskan bahwa hakim memutuskan hukuman 8 tahun penjara kepadanya. Disinilah Hancock mulai gesar dan hendak pergi dari sana. Ray menenangkan Hancock dan mengatakan bahwa baru 5 hari kamu di penjara, aksi kriminal sudah meningkat 30%. Dan saya yakin sebentar lagi masyarakat dan pihak kepolisian pasti akan memanggilmu. Malam-malamnya di penjara, Hancock menghabiskan waktunya dengan mendengar curahan hati para narapidana. Esoknya lagi, Mary dan anaknya menjenguk Hancock. Dan di sini, Mary terlihat mulai simpati kepada Hancock karena ia sudah bisa berperilaku baik. Keesokan harinya, tepatnya di hari 6, pihak kepolisian yang kewalahan terpaksa harus meminta bantuan kepada Hancock untuk membantu polisi menangkap kriminal yang sedang merampok bank dan menyandera warga sipil di dalamnya. Hancock kemudian mencukur jenggot dan kumis menggunakan kukunya, kemudian terbang ke TKP. Ia menyelamatkan polwan yang terjebak di sana dan ia kemudian menculik perampok satu persatu sampai menyisakan bos yang terakhir. Hancock melihat ada remote bom yang ada pada tangan si perampok itu. Hancock mencoba berdiskusi dengannya namun tidak membuahkan hasil. Dan alhasil, Hancock menajamkan sebuah piringan besi dan melemparkan ke tangan perampok itu hingga tangannya terputus. Setelah Hancock berhasil melakukan aksinya dengan sempurna tanpa merusak properti negara, ia pun menuai keberhasilan sebuah kepercayaan dari masyarakat dan pihak pemerintahan. Kini, warga Los Angeles benar-benar sudah menganggapnya sebagai seorang pahlawan. Kemudian mereka makan malam di sebuah restoran dan di sini Ray menanyakan asal-usul kekuatan yang dimiliki Hancock. Hancock menjelaskan bahwa dia sendiri tidak tahu kenapa dia punya kekuatan seperti ini. Yang ia ingat hanyalah kejadian pada saat 80 tahun yang lalu, yang dimana ia bangun dari ranjang rumah sakit dan mendapati kepalanya mengalami pendarahan. Dokter bilang bahwa dirinya dipukul oleh preman dan saat itu ia mendapati dirinya sudah mempunyai kekuatan ini. Dan di sini terlihat istri Mary sangat bersedih dan terhanyut dalam ceritanya Hancock. Lagi-lagi Mary terlihat seperti menyimpan sesuatu rahasia. Ray yang mabuk-bukan kepalang dibopong oleh Hancock hingga keranjangnya dan Hancock pun pergi. Dia berpamitan sama istrinya si Ray dan Mary melihat ada goresan luka di tangan Hancock. Keanehan mulai terjadi. Seorang Hancock yang kebal terhadap peluru, senjata tajam dan lainnya, namun dia mendapati goresan di lengannya yang entah penyebabnya apa. Dan romansa pun terjadi. Hancock benar-benar dibuat kebingungan dengan apa yang barusan terjadi. Ray yang bangun keesokan harinya tercengang melihat sisi rumahnya yang bolong. Mary menjelaskan bahwa bolongan itu akibat ulah Hancock yang bersin tadi malam.
Beberapa saat kemudian Hancock pun datang lagi dan di sini Hancock ingin menanyakan kepada Mary tentang apa yang terjadi semalam. Mengapa Mary tiba-tiba punya kekuatan? Saat Ray sedang sibuk menelepon, Hancock beberapa kali mencoba memastikan bahwa Mary benar-benar punya kekuatan dengan cara Mary yang tidak ingin jati diri sebenarnya ketahuan oleh suaminya kemudian mengatakan kepada Hancock bahwa besok sore ia akan menjelaskan perihal yang terjadi sebenarnya. Scene selanjutnya diperlihatkan beberapa kriminal yang dijebloskan oleh Hancock ke penjara merencanakan aksi kabur dari lapas dan berniat membunuh Hancock dimanapun dan bagaimanapun caranya. Hingga sore harinya, benar saja, Mary datang menemui Hancock di rumahnya. Tanpa basa-basi, Mary langsung menjelaskan perihal yang sebenarnya. Mereka berdua adalah saudara. Perihal kekuatan yang mereka miliki itu memang sudah ada ratusan tahun yang lalu. Mereka berkoloni, namun sekarang hanya tersisa mereka berdua. Hancock tidak percaya dengan pernyataan Mary bahwa mereka adalah saudara. Hancock mengatakan bahwa saudara tidak berciuman seperti tadi malam. Hancock mengancam akan memberitahukan Ray tentang perihal istrinya ini. Hancock kemudian terbang layaknya sebuah rudal dan Mary pun mengikutinya. Perkelahian jambak rambut pun tak terelakkan, menghancurkan bangunan-bangunan dan apa saja yang mereka lewati. Perkelahian mereka membuat malapetaka yang berupa badai hujan petir yang menyambar, hingga warga Los Angeles terpanik-panik dengan apa yang terjadi. Sampai akhirnya Ray yang sendiri tadi ngantor memergoki Mary, istrinya, dan Hancock yang kebetulan sedang berpose seperti ini. Tentu saja Ray sangat-sangat berkecamuk dalam pikirannya. Dan admin pernah merasakan perihal yang sama. Hingga Ray sampai di rumahnya, datanglah Mary dan Hancock yang berusaha menjelaskan perihal yang terjadi. Disinilah Mary baru jujur sejujurnya bahwa ia juga memiliki kekuatan yang sama seperti Hancock. Ratusan tahun yang lalu, orang-orang yang punya kekuatan seperti ini berpasangan. Namun, semua orang yang berpasangan itu telah mati, hanya tersisa mereka berdua. Dan secara teknis, Hancock adalah suaminya Mary. Namun karena Hancock mengalami amnesia akibat dipukul tepatnya 80 tahun yang lalu, makanya Hancock tidak ingat perihal yang sebenarnya. Mary merasa sangat terpukul karena suaminya tidak bisa mengingatnya, hingga Mary memilih untuk pergi meninggalkannya. Setelah mendengar penjelasan Mary, Hancock pun syok dengan perihal tersebut. Ia pun pergi ke gerai untuk membeli alkohol. Namun rupanya gerai tersebut sedang terjadi perampokan hingga terjadilah Hancock yang notabene kebal senjata tajam, namun sekarang ia tidak lagi demikian. Ia kebingungan dengan apa yang terjadi padanya. Jangankan peluru, kini jarum suntik saja sudah bisa menembus kulitnya. Kesimpulannya tentu saja kekuatannya telah hilang. Beberapa saat kemudian datanglah Mary menemui Hancock yang terbaring di ranjangnya. Mary menjelaskan bahwa kita diciptakan berpasangan. Saat kita berdekatan, kekuatan kita akan hilang agar menjadi keluarga manusia normal. Cinta, hubungan, punya anak, dan mati. Makanya tak heran jika kekuatanmu hilang. Namun tiba-tiba dengan sisa kekuatannya, Hancock mencoba melawan napi itu. Namun apalah daya, ia tertembak berkali-kali dan peluru menembusnya karena sekarang ia sudah 90% manusia biasa. Ray yang melihat berita di TV bahwa Hancock masuk rumah sakit segera menuju ke sana dan mendapati kekacauan yang sedang terjadi. Kemudian ia speedometer rumah sakit memperlihatkan detak jantung Mary hampir tidak ada, yang berarti ia hendak mati. Dan Hancock sekuat tenaga keluar dari rumah sakit dengan lompat lewat jendela dan pergi sejauh mungkin agar ia berada jauh dari Mary. Semakin mereka berjauhan, maka kekuatan mereka semakin pulih sampai akhirnya
Ya, Mary pun tersadar. Mary dan Ray sudah menjadi keluarga utuh kembali. Sedangkan Hancock kembali seorang diri nyantai di atas gedung sembari memperhatikan situasi kota. Hancock yang dulunya pria pemabuk yang dibenci masyarakat bahkan pemerintahan, kini ia menjadi superstar pahlawan superhero bagi masyarakat Los Angeles. Film pun selesai.